Oke, halo rekan-rekan traders. Kita jumpa lagi. Kali ini seperti biasa untuk pembahasan saham-saham weekly uptrend ya. Kita akan mulai dari minggu ini ada 4 emiten yang akan dibahas ya. Kita mulai dari emiten yang pertama yaitu Adaro ya. Adaro di sini ada sebuah resisten ya yang mana tahun ini resisten itu terbentuk. Jadi kalau ini berhasil di breakout, maka targetnya akan naik sampai mana? Simpelnya sih kita bisa ngitungnya begini ya. Sebentar, kita bisa ngitung dengan cara ini. Tingginya, ya coba kita hitung. Ya, kurang lebihnya target kenaikannya bisa sampai 1800-1850 ya untuk Adaro. Seperti itu kita ngitungnya ya. Jadi dari kedalaman antara resisten support di sini. Seperti itu untuk Adaro. Kemudian emiten berikutnya ada Akra ya. Akra ini uptrend secara weekly. Ya, secara weekly. Setelah kejatuhan tahun kemarin, ini dia mulai lagi perlahan-lahan untuk mencoba naik. Di sini ada minor resisten ya yang sudah di breakout. Oke. Nah, sekarang resisten berikutnya yang di sini yaitu pada harga 3.770. Kalau itu berhasil di breakout, nah resist berikutnya di sini. Ya, di sini terjadi berapa kali percobaan namun gagal yaitu di kisaran 4.400 4.500. Jadi itulah untuk Akra. Secara fundamental laporan keuangan cukup baik kalau saya tidak salah ingat. Jadi harusnya kalau dia bisa sustain mempertahankan kinerja keuangan, maka pergerakannya pun akan positif dan Akra ini termasuk medium cap yang dulu pernah big cap kalau nggak salah ingat ya Akra. Jadi ya cukup cukup layak untuk disimak pergerakannya seperti itu. Lalu yang berikutnya ada emiten ESA ya. ESA sudah berhasil break all time high ESA. Namun sayangnya candle pada minggu ini membentuk shooting star. Kalau kita lihat pada daily-nya, wajar dia membentuk seperti itu karena barusan saja break all time high. Jadi ada tekanan jual yaitu para profit takers ya orang-orang yang ingin mengambil profit taking dan itulah yang menyebabkan biasanya setelah break all time high pullback itu dia akan retest mengetes ulang resisten. Apakah resisten ini bisa kita alih fungsikan menjadi support? Nah, disitulah seperti itu. Dan ini bagusnya justru untuk yang belum punya barang, jadi kesempatan untuk punya karena ada peluang untuk buy on support atau buy on pullback seperti ini. Ya. Lalu saham yang terakhir ada pada Friend. Ya. Friend secara weekly. Ya. Secara weekly, Friend sudah break trend line ini ya, down trend line. Tes, seperti itu. Breakout. Tang. Jadi resist berikutnya setelah close di 150 cukup ganteng sekali ya. Nah, kenaikan-kenaikan seperti ini yang saya suka. Jadi naik konsolidasi. Ya, ini konsol. Ya, ini sopan gitu loh ya. Naik konsol. Nah, ini bagus. Ya, terus naik lagi konsolidasi lagi di sini. Ya. Jadi jangan naik tuh kenceng-kenceng kayak ngejar setoran. Kayak nggak mau kasih orang peluang untuk masuk. Seperti itu loh ya. Jadi ini untuk friend ada resist di kisaran 160, kalau bisa breakout sana maka target ke 200 ya. Contoh yang seperti ngejar setoran itu adalah ini loh, BGTG. BGTG sampai BBYB ya. Setelah diturunkan berhari-hari gitu ya, tok 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 tok, tok naik arah-arah. Ini menyebalkan. Karena kalau orang buy on breakout, waduh, jarak antara harga buy ke harga stop loss terlalu lebar. Terlalu lebar mengakibatkan jumlah lot yang dibeli tidak bisa banyak. Itu satu. Kemudian
bagi ya kalau buy on support senang gitu ya, spekulatif buy dia di kisaran sini kan. Nah, ini support ya, minor lah ya. Ya dia bisa spekulatif buy dan wah ini cuan banyak nih karena resiko cut loss-nya kecil, reward-nya besar seperti itu. Ya, cuma ini yang saya bilang kayak ngejar setoran, ngebut banget, double arah. Ya, nggak apa-apa, saya nggak punya barang sih, nggak ada masalah. Toh nanti dia kalau ada konsolidasi, nah di situ ada kesempatan yang cukup baik bagi saya. Seperti itu untuk bisa masuk. Contohnya misalnya konsolidasi atau pullback lagi kisaran mana. Nah ini saya coba gambar resist tak 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 tak. Nah, bisa aja dia nanti pullback sampai ke 700, I don't know ya. Karena di area-area situ ada resisten, double resisten terdahulunya yang sekarang sudah di breakout. Nah, makanya nanti kalau dia mau ngetes, biasanya pullback ke area sana. Oke, jadi itulah ada 4 emiten, emiten yang uptrend secara mingguan yang bisa Anda jadikan watchlist, yang bisa Anda pantau pergerakannya. Kalau terjadi pullback di chart daily, itu bisa menjadi opportunity yang cukup bagus untuk entry. Seperti itu. Kalau Anda buy on support. Tapi kalau Anda buy on breakout, suka yang momentumnya lagi kenceng, ya berarti buy on breakout. Ya tinggal lihat cek-cek resist-resistnya yang di mana. Seperti itu. Yang jelas bagusnya sih kalau ada konsolidasi dulu, range kecil. Nah, di situ enak kita bisa masuk. Kalau terlalu lebar, range-nya susah juga. Ya, lot belinya nggak bisa banyak. Okay, thank you for watching and see you next week.